Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Kita mulai melihat ada banyak dekorasi Natal, pohon Natal di ruangan kita. Dan secara khusus gereja kita minggu depan Bapak Ibu, kita akan merayakan Natal. Di beberapa gereja lain bahkan hari ini pun sudah ada Natalan Saudara. Saya ada diundang ke gereja lain nanti sore ibadah. Jadi banyak yang bahkan di minggu ini pun tanggal 7, baru minggu pertama, mereka sudah merayakan Natal. Minggu depan kita akan merayakan Natal, juga sekolah minggu merayakan. Bapak Ibu kembali kita bersemangat mensyukuri kebaikan Tuhan di sepanjang bulan Desember ini. Nah hari ini Bapak Ibu secara khusus masih ada dalam konteks khotbah Pastor Hat, firman dari hati hamba Tuhan. Saya tergerak menyampaikan dengan judul rencana yang berubah. Saudara, setiap kita pasti punya rencana, punya planning yang kita harap kalau boleh terjadi seperti rencana kita. Dan tidak mungkin kita menyusun rencana yang jelek, yang buruk, yang merugikan. Maunya kita pasti yang baik-baik ya saudara, betul? Kita punya rencana yang berharap yang baik itu kita susun boleh terjadi. Gak terjadi 100%, paling tidak terjadi 50%. Doa-doa kalau boleh benar-benar terjadi seperti yang kita rencanakan. Banyak rencana dalam hidup kita saudara. Mungkin rencana soal liburan. Bapak Ibu mungkin minggu depan anak-anak sudah dapat raport, sudah merencanakan liburan. Luar kota, luar negeri. Tidak ada orang yang merencanakan liburan untuk banyak kacau dalam persiapan. Tiba-tiba ada apa, tidak jadi. Kita pengen pergi baik, jalan baik, pulang baik. Mungkin kita ada menyusun rencana liburan. Mungkin di antara kita berharap rencana anak kita nanti jadi bagus dewasanya. Rencana karir kita semakin meningkat. Rencana kesehatan kita semakin baik, sembuh, dipulihkan oleh Tuhan. Nah saudara, setiap kita menyusun rencana pasti baik. Dan kita percaya Tuhan tahu rencana kita. Dan kita doa-doa supaya boleh terjadi baik seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu punya rencana hari-hari ini? Pasti punya ya. Rencana saya belum tentu sama dengan rencana saudara. Yang di rumah juga mungkin beda dengan kita yang di gereja. Setiap isi kepala kita punya rencana. Dan rencana itu Tuhan tahu. Tapi bagaimana kalau ternyata Tuhan yang mengizinkan rencana baik yang kita susun harus berubah saudara. Banyak dalam keadaan hidup kita mendapati kenyataan tidak sama dengan rencana kita. Kadang bisa berubah secara drastis, mengecewakan kita, membingungkan kita. Loh kok begini nih? Tidak seperti yang apa aku rencanakan. Kita kecewa saudara. Dan tidak sedikit di antara kita jadi namanya takut menghadapi kenyataan. Jauh seperti bumi dan langit antara kenyataan dengan harapan rencana kita. Nah saudara, di tengah realitas seperti ini saudara, Alkitab menunjukkan satu fakta kenyataan bahwa anak-anak Tuhan pun yang kita baca di Alkitab, banyak yang mengalami rencana mereka harus berubah saudara. Rencana A mereka yang susun harus jadi B saudara. Siapa salah satunya? Yaitu sepasang anak muda bernama Maria dan Yusuf. Bukan Maria dan Hari saudara. Maria dan Yusuf, tokoh Alkitab. Bapak Ibu kita lihat, kita buka dua perikop panjang hari ini Bapak Ibu kita akan baca. Yang pertama dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 dan nanti lompat ke Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita baca Bapak Ibu di bulan Natal ini, mengingat juga kadang kalau tidak dibaca di bulan Natal benar-benar kita bisa lupa kisah ini. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu ayat 19 sampai 25 nanti. Lalu setelah itu kita nanti siap-siap ke kitab Lukas. Kitab Matius secara khusus berbicara perjumpaan Tuhan dengan Yusuf saudara. Nanti di Lukas perjumpaan dengan Maria. Begitu saudara ya, Matius dengan berbicara tentang Yusuf. Nanti Injil Lukas bicara soal Maria. Sepasang anak muda yang siap untuk menikah ini. Sudah ketemu? Katakan amin. Saya baca 18 Bapak Ibu ya. Judul perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dan
dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Silakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sebelum kita lompat ke Injil satu lagi, Injil Lukas, Bapak Ibu, bisa bayangkan adegan ini. Yusuf sudah bertunangan dengan Maria, saudara, sudah siap menikah, lalu mendapati calon istrinya ini mengandung, hamil. Saudara, siapa yang tidak kaget? Lalu dia bermaksud ceraikan, tapi Tuhan ngomong jangan. Ini perbuatan Tuhan. Ada rencana mulia Tuhan. Lalu dia taat, saudara. Rencananya jauh berubah, tapi dia taat. Mari Bapak Ibu kita masuk ke Injil Lukas, pasal 1, ayat 26 sampai 38. Lukas, kembali sama pasal 1, ayat 26 sampai 38. Sudah ketemu? Katakan amin. Saya bacakan terlebih dahulu ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 1, 2, 3. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin Bapak Ibu. Dua Injil panjang yang kita baca. Satu Yusuf, satu Maria. Dua-duanya punya rencana menikah. Tapi Tuhan jelasin satu-satu. Ke Yusuf lewat mimpi, ke Maria lewat penampakan malaikat. Kalian akan membawa seorang bayi sebelum kalian menikah. Wah saudara, bayangkan itu. Kayak petir di siang bolong. Kaget saudara, terkejut. Semua rencana rapi yang disusun tiba-tiba kayak harus buyar saudara. Dan saudara kebayang tidak? Pertama bagi Maria, seorang wanita. Saudara, Maria ini seorang gadis muda. Setiap kita yang masuk usia 20-an, 25, masih muda seperti Maria, sudah punya rencana menikah, punya keluarga bahagia. Sesederhana itu saudara, masa depan penuh harapan. Bayangin sebuah pernikahan yang indah nanti, hidup sederhana, keluarga yang stabil. Tapi begitu malaikat datang kepada Maria, "Jangan takut Maria, salam hai engkau yang dikaruniai,
Wah, berita baik ini dikaruniai saudara. Berita gembira. Ternyata beritanya mengagetkan. Sampai malaikat bilang, kamu jangan takut ya. Ini berita kasih karunia. Kau akan mengandung. Tapi mendengar kata mengandung, Maria bisa syok saudara. Karena belum menikah, belum bersuami. Saudara, dia bisa mengalami banyak penderitaan. Dengerin kabar itu saja bisa bikin syok. Dia bisa kaget membayangkan penderitaannya. Dia bisa dicemooh saudara. Saudara paham ya? Belum bersuami sudah mengandung, pasti dihina saudara. Apalagi saudara, dia bisa dianggap tidak setia, selingkuh dengan laki-laki lain. Nah, kita dapati banyak terjadi di zaman sekarang saudara. Ya, si Maria janjang sama pelakor lain saudara, dianggap tidak setia. Yang ketiga saudara, kekasih yang dicintainya bernama Yusuf bisa menolak dia, reject saudara. Menolak dia, kehilangan kekasih yang dia cintai. Kemungkinan itu ada. Dicemooh, dianggap tidak setia, ditolak pacarnya. Yang terakhir saudara, dikucilkan masyarakat. Bahkan kalau ekstrim, dia bisa dilempar batu, dianggap berzina, mati saudara. Saudara bayangkan, kalau saudara di posisi itu, bagaimana rasanya? Hai wanita, ya, kita pasti aduh, kok berita kasih karunia ini aku didapat. Bukan berita kasih karunia, ini berita bencana Tuhan. Tapi mendengar itu, rencana harus berubah. Hebat saudara, Maria ini. Kita baca di ayat 38 itu yang barusan dikatakan. Apa respon Maria saudara? Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah saudara, ini sikap yang luar biasa. Sekalipun rencananya berbolak-balik begitu, diubahkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dan dia taat. Oke saudara, kita bergeser pada calon suaminya Yusuf. Saudara, kita sudah baca bahwa Yusuf didatangin Tuhan lewat mimpi. Siapa dia saudara? Dia ini pria yang benar. Orang yang benar saudara, dicintai oleh seorang gadis bernama Maria. Dan dia punya planning saudara pasti. Bekerja sebagai seorang tukang kayu. Menikah. Bangun rumah tangga dan memulai sebuah keluarga kecil nanti dengan anak-anak. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia syok mendengar calon istrinya hamil saudara. Dan dia mungkin belum ngapa-ngapain gitu saudara. Memang tidak ngapa-ngapain. Dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Albert di posisi itu bagaimana Albert? Mendapati engkau akan menikah dengan Cindy, istrimu sekarang. Tapi sebelum menikah, kau dikabarkan Cindy, maaf dulu dia ngomong sama kamu Albert. Ada berita mengejutkan. Aku hamil. Gimana perasaanmu Albert? Hancur atau happy? Hancur. Seperti itulah perasaan Yusuf saudara waktu mendengar kabar calon istrinya hamil. Saudara, Yusuf bisa merasa dikhianati. Betul ya Bapak Ibu? Dia bisa merasa kebingungan. Apa yang terjadi semuanya ini? Dan malu saudara, malu pasti. Dan yang ketiga saudara, sudahlah. Daripada nanti jadi aib yang besar, aku ceraikan diam-diam. Ini solusi terbaik yang bisa dia pikirin saudara. Nah saudara, lalu malaikat datang kasih penjelasan. Jangan takut. Nah saudara lihat, waktu rencana ini disusun oleh Yusuf, satu perasaan emosi yang timbul di hatinya, yaitu emosi takut saudara. Kita baca tadi ayat ke-20 dikatakan di Matius. Dia takut saudara, sampai malaikat bilang, sudah jangan takut. Aku tahu kau takut Yusuf, tapi jangan takut. Ini perkara Tuhan. Bukan Maria selingkuh, bukan. Bukan dia tidak setia, bukan. Rencanamu harus berubah. Engkau ikuti rencana Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Di akhir kita baca juga, hebat ini pasangan saudara. Bukan cuma Maria yang taat, Yusuf pun taat, tidak menunda. Dikatakan dia langsung saudara bangun dari tidurnya. Matius 1:24 yang kita baca tadi. Dia bangun dari tidurnya, berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dia ambil Maria menjadi istrinya. Saudara, kadang ketaatan berarti kita harus berjalan berlawanan dengan perasaan kita sendiri kadang. Dengan rencana, ekspektasi yang kita susun. Kadang kita harus rela. Dan itu bicara soal ketaatan. Saudara, banyak orang mengira bahwa kalau kita taat, semuanya akan jadi mudah. Akan gampang. Minggu lalu kita diberkati oleh pendeta John Gofur. Kembali kita juga diingatkan bahwa kadang ketaatan, saudara, tidak selalu bicara semuanya akan mulus. Akan indah seperti harapan kita. Namun kisah yang barusan kita baca, saudara, menunjukkan bahwa ketaatan memang tidak menghilangkan kesulitan. Tapi ketaatan memampukan kita menghadapi kesulitan bersama dengan Tuhan. Amin.
Saudara hari ini memutuskan untuk taat kepada Tuhan, jempol saudara, iman saudara bagus. Tapi jangan pikir bahwa waktu aku taat, gunung masalahku akan lenyap. Enggak. Kadang-kala Tuhan justru membiarkan gunung problem saudara, kesulitan saudara tetap di depan mata, tapi dia dampingi saudara menaiki gunung itu. Saudara benar loh, waktu Maria dan Yusuf mendengar kabar ini, baru dengar aja udah takut, belum jalani. Saudara tahu apa yang mereka jalani kemudian? Waktu Maria hamil besar saudara, dia diberitahukan kau harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Saudara terka, berapa jauh, berapa kilometer? 145 kilometer saudara. Zaman itu nggak ada motor, nggak ada pesawat, nggak ada mobil. Mereka harus walking, saudara, berjalan. Bagus-bagus naik unta, 145 kilometer. Itu dari sini kemana saudara bayangin? Kalau ke Jambi 300 kilometer saudara. Kalau Palembang kira-kira kemana? Sekayu kali ya. Jadi itu. Mana Pak Kiki yang lebih tahu 145 kilometer kemana kira-kira? Sekitar berapa jam itu? 35 jam ya? Sekayu 145, Tanjung Inem ko Yudi sekitar itu 145 km. Oh 200 lebih jauh ya. 100 km aja lah kita ambil paling minimal. Saudara bisa jalan 100 km posisi hamil saudara. Wow, tidak mudah saudara, berat, melelahkan, menyakitkan, dan tidak punya banyak pilihan. Tapi kita tidak mendapati ayat mengatakan Maria mengeluh. Rencananya berubah. Dia harus menjalani itu dengan Yusuf. Itu baru yang pertama, belum selesai saudara. Yang kedua, mau lahiran ada tempat untuk lahiran yang layak? Tidak. Yang ada palungan saudara. Bapak Ibu tahu, kita sering dengar. Palungan apa sih? Tempat makan hewan. Tidak banyak opsi saudara. Bayangin sudah jalannya capek. Sekarang tempat tuh lahirin pun gak layak. Di sebuah kandang tempat makan hewan saudara. Begitu bau, kotor, tidak layak. Tapi tidak ada keluhan, marahan, menuduh Tuhan keluar dari mulut Maria dan Yusuf. Planningnya apa saudara? Tidak mungkin Maria dan Yusuf waktu lagi pacaran saudara ngobrol, nanti kalau kita punya anak, lahirannya di kandang hewan yuk. Saudara, ada begitu? Tidak ada. Tapi itu harus mereka jalani, rencana mereka berubah drastis. Tapi mereka berjalan dengan Tuhan. Sudah selesai begitu, jalan jauh 100 km lebih, lahirin anak di palungan. Apa terjadi lagi saudara? Dikejar oleh seorang raja namanya Herodes. Diberitahukan oleh malaikat, lari ke Mesir. Saudara tahu mereka belum pernah ke Mesir sebelumnya. Ke sebuah negeri yang asing. Tanpa rencana yang matang. Kalau kita mau pergi ke liburan, saudara ya, ke luar negeri, ke tempat saudara belum pernah, saudara kan planning, bawa baju berapa, betul, jangan sampai kekurangan dong, beli di sana mahal. Bawa apa lagi kalau bawa anak, wow saudara, itu mungkin kopernya bisa 4 mungkin ya, peralatan bayi, betul, susu, nanti kalau kita kesini, saudara banyak yang cerita musuh kalau kami mau liburan luar negeri, apa istilahnya, itinerary ya, benar, ya itulah saudara ya, mereka susun rencana nanti dari sini kita ke sini naik bus, ada yang cerita, lalu kami planning musuh nanti lihat di postingan Instagram di negeri ini enaknya resto apa, kami lihat berapa jalan, hotelnya bagus tak, wah di planning semuanya saudara. Nah saudara, waktu Yusuf Maria ke Mesir tidak punya planning yang matang, asing saudara, lalu mulai dari nol lagi kehidupan mereka. Demi apa saudara? Selamatin bayi. Aduh saudara, proses ini berat bagi mereka. Tidak gampang. Tapi kesulitan itu mereka hadapi bersama dengan Tuhan. Mereka tahu saudara, ketaatan memang harus dijalani dengan respon yang cepat, dengan iman yang teguh, sekalipun berat dalam perjalanannya. Saudara, ketaatan itu dimulai dari hati yang menyerah, berserah lebih tepatnya. Kadang bukan dari penjelasan yang lengkap. Waktu rencana itu mereka susun berubah drastis saudara. Mereka tidak menagih, Tuhan kenapa sih? Kenapa harus aku? Tidak menunggu jawabannya dulu saudara, harus ngerti dulu tidak? Maria tidak nunggu jawaban. Baru selesai malaikat ngomong, dia langsung bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau minta.
Wah, dia nggak bilang, Tuhan sebentar ya, boleh nggak jelasin dulu gimana perjalanannya, gimana ini aku bisa nggak? Nggak, saudara. Dia cuma yakin kalau Tuhan yang ngomong pasti Tuhan mampukan. Amin, saudara. Bahwa kalau Tuhan perintahkan, perintahnya nggak pernah ngawur dari Tuhan. Kalau Tuhan minta dia lakukan sesuatu, pasti ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Itu iman Maria, sehingga Maria nggak tuntut penjelasan. Begitu juga dengan Yusuf, saudara, dikatakan waktu malaikat bilang, Yusuf, ambil istrimu, jangan kau ceraikan. Di ayat berikutnya waktu bangun dari tidur, saudara lihat, baru bangun dari tidur, langsung Yusuf lakukan apa yang Tuhan minta. Tidak ada tunda-tunda, saudara. Kadang tunda-tunda seringkali berarti tidak taat. Yusuf tidak tunda, dia lakukan. Nah, saudara, kadang hidup kita pengen minta penjelasan dari Tuhan sesuai logika kita dulu, pengertian kita dulu, baru aku mau taat. Tapi Amsal pasal 3 ayat 5 mengatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berapa banyak kali, saudara, kehendak Tuhan kadang bertentangan dengan maunya pengertian kita, kesanggupan logika kita, saudara. Pernahkah Musa akan paham, saudara, bahwa laut akan terbelah dua? Waktu dia mengangkat tongkat, dia tidak pernah ngerti secara logika. Pernahkah bagi Yosua akan melihat sungai juga terbelah? Dan melihat bagaimana tembok Yeriko akan runtuh, saudara, hanya dikelilingi? Tidak masuk akal. Pernahkah bagi para murid bahwa Yesus sanggup memanggil pelayan yang sedang kehabisan anggur, lalu air disuruh masukin dalam gentong, Tuhan suruh bawa ke depan pengantin, air jadi anggur? Pernah masuk akal? Tidak. Tapi Alkitab menunjukkan logikamu kalah penting dengan ketaatanmu. Taat saja dulu, sekalipun tidak ngerti, saudara. Sekalipun tidak paham. Tapi kalau itu maunya Tuhan, percaya hati Tuhan dulu. Jalannya nanti Tuhan akan bantu, pengertiannya akan nyusul. Kadang di ujung cerita baru kita paham, oh begini maksud Tuhan. Saudara, kalau kita nonton film, sinetron, drakor, dracin, kan baru ngerti kalau di ujung, saudara. Betul? Saya senang nonton film yang thriller, saudara, yang menegangkan. Semakin tidak ketebak film itu dari awal, semakin saya senang, saudara. Kalau kelihatan pembunuhnya dari awal itu, contohnya orang jahat, Leo lah contohnya ya, memang ketebak mungkin ya, contoh Leo, jahat lah pasti ini pelakunya. Ternyata berubah, saudara. Pembunuhnya itu ternyata orang baik, kalem-kalem. Ferry contohnya, saudara, wajah ini kalem, tidak banyak ngomong, senyum. Ternyata dia pembunuhnya ini contoh. Wah, tidak ketebak, kaget, saudara. Akhir cerita ternyata pembunuhnya bukan Leo, Ferry ternyata. Suami yang baik-baik ternyata dia pembunuh kejam. Saudara, di akhir cerita, baru ngerti. Ternyata begini, kesusun semua. Nah, dalam hidup kita, Bapak Ibu, kadang kita nuntut ngerti dulu, baru mau melangkah. Tapi saudara, mari yang Tuhan minta, sekalipun rencanamu berubah, engkau taat saja melangkah. Nanti sembari berjalan Tuhan itu kayak lagi nyusun kepingan puzzle, saudara. Dia akan tuntun engkau lihat gambarannya. Oh, ternyata gambarnya seperti ini. Aku pikir ini hewan, ternyata ini kebun binatang yang indah. Aku pikir ini adalah sebuah pasir yang kotor. Oh, ternyata ini lukisan yang indah. Kadang yang Tuhan minta, sekalipun engkau tidak ngerti, rencanamu berubah. Engkau taat melangkah. Saudara, taat itu bicara lebih kepada tindakan, bukan perasaan. Bapak Ibu setuju kalimat ini? Kadang kita nunggu feeling good dulu, saudara. Perasaan kita enak dulu, baik dulu, baru kita mau taat. Tapi taat itu waktu kau rasa hatimu enak, taat saja sama Tuhan. So, waktu Maria mendengar kata malaikat itu, apa yang muncul? Takut, saudara. Yusuf pun waktu mendengar ucapan malaikat lewat mimpi, dia takut. Dia tidak nyaman. Tapi dia tahu panggilannya adalah taat. Harus lari ke kota Bethlehem, saudara. Lari ke Mesir. Dia tidak mengikuti emosinya. Dia hanya mengikuti panggilan Tuhan untuk taat. Bapak Ibu, apa yang Tuhan minta engkau bertindak hari ini? Kadang itu tindakan-tindakan kecil yang bisa mengubah hidupmu jadi lebih baik. Engkau sudah berubah banyak rencanamu dalam situasi sekarang, tidak seperti yang kau planning dari awal.
Tapi yuk mari engkau taat sekalipun tindakan-tindakan yang kecil. Kalau kau sedang mengalami keretakan hubungan, lagi tidak baik mungkin dengan pasangan, dengan rekan, dengan siapapun. Mungkin tindakan kecil itu berbicara soal mau meminta maaf. Kalau kau hari-hari ini sedang gagal, rencanamu berubah banyak, kau ingin ikuti rencana Tuhan, mungkin tindakan kecil itu engkau mau mulai lagi dengan cara yang baru. Mungkin itu dengan cara engkau berhenti dari dosa. Mungkin memperbaiki disiplin rohanimu yang bolong-bolong selama ini, engkau kembali dekat dengan Tuhan. Jangan menunggu namanya mood rohani, saudara. Aku ada mood, aku mau taat, jangan. Saudara aminkan bahwa ketaatan mengundang berkat Tuhan. Amin. Saya ulangi saudara, ketaatan mengundang datangnya berkat Tuhan. Ketidaktaatan mengundang kutuk. Saudara mau berkat kesehatan, berkat materi, berkat hubungan, macam-macam berkat yang baik saudara pengen datang dari Tuhan. Tapi taat dulu, lakukan apa yang Tuhan minta tanpa nunggu perasaan dulu saudara. Saudara, kadang langkah kecil ketaatan kita lebih besar artinya daripada perasaanmu yang besar tapi tidak pernah terwujud. Saudara, Tuhan sering memakai kecewaanmu hari ini mungkin untuk memunculkan maksudnya yang lebih tinggi. Hari-hari ini mungkin kau di gereja dari rumah kau merasa kecewa dengan situasi hidupmu. Tapi rencana yang berubah tidak selalu berarti Tuhan meninggalkanmu. Saudara, justru itu ruang bagi Tuhan menunjukkan rencananya yang melampaui pikiranmu hari ini. Maria dan Yusuf tidak hanya menjalani perubahan rencana, tapi mereka menjadi bagian dari rencana keselamatan Tuhan yang besar. Saudara pernah bayangkan Maria hari ini dipuji-puji sebagai ibu Yesus? Saudara pernah bayangkan beribu-ribu, ratusan ribu kali ada adegan drama sekolah minggu. Ibu Maria gendong bayi Yusuf duduk berdua, belakangnya ada kandang domba. Waktu itu, kalau kita flashback saudara, Ibu Maria numpang tanya ya. Ibu Maria pernah bayangin gak akan menjadi sebesar ini dalam rencana Tuhan? Dia pasti bilang enggak. Yang aku tahu aku hanya lakukan bagian ini di saat ini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ketaatan ya saudara adalah bagian dari rencana Tuhan yang besar. Yusuf juga demikian saudara. Dipakai Tuhan dalam rencana yang besar. Hari ini Bapak Ibu, kalau kau terus taat dalam rencana Tuhan, sekalipun planningnya jauh dari rencana awal, engkau harus percaya bahwa Tuhan sedang punya rencana besar bagi hidupmu. Amin. Sedang punya rencana besar bagi hidupmu. Mazmur 33 ayat 11 mengatakan, rancangan Tuhan tetap selama-lamanya. Tidak akan berubah oleh apapun. Dan rancangan Tuhan itu baik bagi kita. Daripada engkau mengeluh, marah dengan Tuhan, menuduh Tuhan, lebih baik bertanya Tuhan, kau mau bentuk aku apa dari kejadian ini? Tuhan, apa yang kau ingin aku percayai dari engkau lebih dalam melalui kejadian ini? Tuhan, orang-orang apa yang harus saya bantu layani lewat situasi ini? Tuhan, apa maksudmu dalam rencana ini? Saudara, daripada engkau terus larut dalam kekecewaanmu, percayai Tuhan, Dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja. Saudara, ketaatan dan kesetiaan waktu dilakukan dengan terus-menerus, itu akan menghasilkan buah, walaupun tidak segera terlihat. Sekarang kau belum melihat buahnya, saudara. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Maria dan Yusuf tidak langsung lihat buahnya, tapi beribu-ribu tahun kemudian, ketaatan mereka menghasilkan buah. Buahnya apa saudara? Membesarkan juru selamat, melakukan karya penyelamatan dosa. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab kami hidup, siapa saudara? Orang-orang percaya. Kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya dulu, baru melihat. Saudara, taat dulu pada Tuhan. Kau akan melihat buahnya nanti. Saya juga orang yang tidak sabar saudara sebenarnya. Jadi kalau bicara soal buah-buah kasih, mungkin itu yang saya doakan untuk diri saya juga, kesabaran. Makanya mungkin sabar itu masuk dalam kata pertama. Kasih itu sabar, murah hati, macam-macam. Sabar itu yang pertama disebutin. Mungkin Tuhan tahu kita ini paling tidak sabar. Siapa paling tidak? Saya saudara. Saya ini orang yang gak sabar. Mungkin kalau pengen tanam pohon, hari itu langsung berbuah.
tanam benih langsung berbuah. Dulu saya piara ikan lele di atas, dari benih hanya 7 cm, pengennya cepat dimasak. Mana mungkin Bapak Ibu, betul? Kita tidak sabar, pengennya cepat lihat buah. Prosesnya lama, aduh tidak gampang. Tapi saudara, dalam kesabaran itu, ternyata Tuhan bekerja. Ternyata Tuhan bertindak. Nah hari ini Bapak Ibu, siapa yang di antara kita tidak mau sukses? Tidak ada. Setiap kita pengen sukses. Betul? Betul Bapak Ibu? Setiap kita pengen sukses. Buahnya pasti Tuhan akan kasih. Tapi Tuhan tunggu dulu. Dia melihat apakah kita mau taat atau tidak hari ini. Apa buah kesuksesan yang sedang kau nanti? Tuhan tahu, saudara. Buah tidak segera terlihat, sabar. Kayak petani, saudara. Pagi ngurus lahan, siang ngurus lahan, sore ngurus lahan. Waktu saya pulang ke Nias, ke keluarga dari istri, saudara, kan daerah perkampungan di Nias itu rata-rata sawah, saudara. Mereka rajin, every morning, setiap pagi ke sawah. Saya punya jam istirahat, jam 2, jam 3. Saya nengok keluarga dari Pastor Gia, kok nggak ada? Mereka ke ladang lagi. Sore kadang baru pulang. Saya sedang tidur, siang bermimpi, saudara. Mereka sedang membersihkan lahan, saudara. Wah, mereka nggak menyerah. Kadang cerita telepon bagaimana? Oh, lagi ada banjir, agak terganggu hasil panen. Tapi mereka berhenti? Tidak. Keep going lagi, besok urus lagi. Bagaimana panen jagung? Berhasil baik. Saya menikmati setiap kali pulang ke Nia, saudara. Melihat, saudara bayangin ya, saudara ya. Belakang laut, depan gunung, saudara. Dan sekitarnya, lahan-lahan. Wah, saudara. Terus dekat-dekat dengan bandara, saudara. Setiap hari nonton itu, Superjet turun, saudara. Lalu Citylink turun. Saudara, kayak pesawat itu punya kami semuanya, saudara. Itu lahan parkir rumah, saudara ya. Bagus sekali. Nah, saya pelajari. Untuk sampai ke panen, saudara, memang kadang harus sabar. Waktu rencana berubah, siapa yang berencana hama datang? Tidak ada. Siapa yang berencana banjir besar datang dari hujan? Karena hujan lebat tidak ada. Tapi waktu kita terus taat, saudara, Tuhan tidak mengingkari janji. Buahnya pasti akan Tuhan beri. Mungkin kayak kita ekspektasi enggak seperti itu, tapi pasti buah yang manis, yang baik bagi kita. Saudara, tetaplah setia. Lakukan yang benar, meskipun belum ada hasil. Amin. Tetaplah berdoa, meski belum ada jawaban. Tetaplah bekerja dengan integritas, meski tidak dihargai. Tetaplah mengasihi, meski tidak dibalas. Mengapa? Tuhan kita tidak buta. Tuhan kita tidak tuli. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak berdaya. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini, Tuhan jadi pembela bagi kita. Amin. Tuhan jadi penolong bagi kita. Dan Tuhan jadi pemberkat bagi kita. Kembali ke Maria dan Yusuf. Saudara, penderitaan mereka ada akhirnya. Bayi Yesus lahir. Dan saudara, kalau mau di-compare, Maria Yusuf numpang tanya lagi, maukah engkau mengganti penderitaanmu ini dengan kemuliaan yang Tuhan berikan? Kalau ditanya, saudara, saya pikir sangat mungkin jawaban mereka, tidak apa-apa. Karena berkat yang Tuhan beri jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami jalani. Apalagi dalam penderitaan kami, Tuhan tolong mampukan. Apalagi dalam penderitaan kami ada batas finishnya akhirnya. Apalagi dalam penderitaan kami bawa dampak yang luar biasa. Kami tidak pernah menyesal. Bapak Ibu, biarlah kisah Maria dan Yusuf ini mengingatkan, hari ini mungkin rencanamu berubah. Engkau kecewa dengan situasi hidupmu. Jangan tambah parah dengan buat dosa, ikuti godaan iblis. Jangan. Suamimu belum benar, kau jadi istri yang benar. Anakmu belum benar, kau jadi orang tua yang benar. Rekan kerjamu tidak benar, kau tetap di dalam Tuhan. Mengapa? Engkau bisa jadi berkat dengan urus dirimu terus taat kepada Tuhan. Doa-doa saudara, ada suami yang benar kayak Yusuf, istri yang benar kayak Maria, berpadu saudara, menghasilkan dampak yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, daripada kecewa, kita doa yuk sama Tuhan. Kita kembali berharap sama Tuhan. Tuhan, sekalipun rencanaku berubah, akhirnya nanti akan lebih manis daripada yang aku bayangkan. Amin. Akan lebih indah daripada yang aku bayangkan. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Bapak Ibu, saudara yang di gereja maupun di rumah, renungkan firman Tuhan ini, berdoa sebentar dengan teduh di hadapan Tuhan. Bagaimana keadaanmu hari-hari ini, saudaraku? Apakah engkau sudah mengalami kekecewaan? Semua yang terjadi nampak mengacaukan harapanmu. Apa yang terjadi membuat engkau kadang merasa sedih, menangis, pahit hati, kecewa. Dan diam-diam dalam hatimu engkau banyak bertanya kepada Tuhan, mengapa aku? Mengapa semua yang terjadi seperti ini Tuhan? Apa salahku? Saudara, mari imani bahwa Tuhan Yesus tidak pernah jahat. Suramnya situasimu tidak pernah mengurangi cinta Tuhan bagimu. Saudara, Tuhan begitu dekat dengan kita. Di bulan Natal ini Dia adalah Allah Immanuel. Sekalipun Dia mengubah rencana yang kau telah susun, percaya kepada Tuhan. Dia selalu mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Katakan, Tuhan, sekalipun aku tidak mengerti, sekalipun aku lemah, sekalipun aku tidak berdaya, kasih-Mu akan menguatkanku, kebaikan-Mu akan aku nikmati. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Sampaikan dengan jujur kekecewaanmu kepada Tuhan. Sampaikan kebutuhanmu akan pertolongannya. Mari berdoa, saudara. Bapa dalam sorga, terima kasih kami punya Bapa yang mempedulikan kami, mengenal kami, dan mengasihi kami sedemikian rupa. Dikala orang lain jauh, Engkau adalah Allah yang dekat. Dikala orang lain tidak mengenal hati kami yang terdalam, kami bersyukur Tuhan melihat semuanya begitu detil, begitu terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ini manusia yang lemah. Kami jujur katakan ada waktunya kami kecewa. Rencana, penyampaian, penggenapan hasil yang kami inginkan mungkin tidak seperti waktu kami, target yang kami inginkan. Tapi kami ingin Tuhan berserah kepadamu. Tuhan, peganglah tangan kami. Ajar kami itu percaya kepada Tuhan. Ajar kami setia kepada Tuhan sekalipun penderitaan, kesulitan harus kami hadapi. Dan pada akhirnya kami akan merayakan bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya kami akan berkata, puji Tuhan. Pada akhirnya kami akan bersyukur karena sungguh Engkau Immanuel bagi kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami akan terus percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.